Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah tentang analisis artikel dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Ibu Nika Anggraini SPD MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Judul calon skripsi. Pengaruh perbedaan lingkungan terhadap jumlah, kerapatan, dan ukuran stomata daun gelodokan Polychaeta longifolia di Universitas Sriwijaya serta sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Disusun oleh Indah Rohandani Putri MR. Artikel yang digunakan berjumlah 3 judul. Beberapa artikel ini akan dianalisis untuk dijadikan sebagai sumber rujukan untuk calon skripsi yang berjudul Pengaruh Perbedaan Lingkungan Terhadap Jumlah, Kerapatan, dan Ukuran Stomata Daun Gelodokan Polychaeta longifolia di Universitas Sriwijaya serta sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA oleh Indah Rohandani Putri MR. Artikel yang akan dianalisis ini memiliki identitas, yaitu judul. Pada artikel pertama berjudul Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Pada artikel kedua berjudul Peranan Tanaman Terhadap Pencemaran Udara di Jalan Protokol Kota Semarang. Serta pada artikel ketiga berjudul Pengaruh Tingkat Kepadatan Lalu Lintas dan Waktu Pengamatan yang Berbeda Terhadap Ukuran dan Jumlah Stomata Daun Gelodokan. Pada artikel pertama ditulis oleh Ismiati, Depi Marlita, dan Deslida Saida. Pada artikel kedua ditulis oleh Nana Karyada dan Tri Martuti. Serta pada artikel ketiga ditulis oleh Heru Puji Raharjo, Sri Haryanti, dan Rini Budi Hastuti. Artikel pertama dipublikasikan oleh Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik JM Translog Volume 1, Nomor 3, Publish Online 2014. Pada artikel kedua dipublikasikan oleh Jurnal Bioscientifica Volume 5, Nomor 1, Publish Online 2013. Serta pada artikel ketiga dipublikasikan oleh Jurnal Biologi Volume 5, Nomor 1, Publish Online 2015. Kemudian terdapat isi artikel. Di antaranya terdapat topik artikel. Pada artikel pertama tentang penyebab pencemaran udara, pada artikel kedua tentang peranan tanaman di jalan, serta pada artikel ketiga tentang stomata gelodokan terhadap kepadatan lalu lintas. Selanjutnya, informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Yang pertama ada polusi udara ini biasanya dihasilkan dari asap pembuangan kendaraan bermotor. Raharjo et al. 2015. Pemanfaatannya. Informasi ini memperkuat salah satu penyebab terjadinya polusi udara. Informasi ini mendukung latar belakang bagian polusi udara pada bab 1 dan kajian pustaka. Yang kedua, polusi udara diduga erat kaitannya dengan proses pembukaan dan penutupan stomata, serta akan menentukan ukuran porusnya. Bahan pencemar atau polutan akan menempel pada permukaan daun atau masuk ke daun, sehingga dapat mempengaruhi metabolisme tumbuhan. Polutan yang berupa partikel dapat menetap dan menyumbat porus stomata, sehingga akan mengganggu proses transpirasi lewat daun. Hal utama dalam pembukaan dan penutupan stomata ini dipengaruhi oleh tekanan turgor yang terdapat pada sel penjaga atau sel penutup yang ada di stomata daun. Turgor ini dipengaruhi oleh keluar masuknya air dan kandungan unsur kalium. Stomata pada daun ini berfungsi untuk mengatur respirasi dan transpirasi tanaman. Dengan diketahuinya ukuran pembukaan dan penutupan stomata, maka stomata dapat dijadikan sebagai bioindikator suatu lingkungan tercemar. Raharjo et al. 2015. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat bagaimana pengaruh polusi udara terhadap stomata. Informasi ini mendukung latar belakang bagian pencemaran udara dan stomata pada bab 1 proposal dan kajian pustaka. Informasi yang ketiga,
Untuk mengurangi semakin tingginya bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor, perlu adanya pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap dan penjerap bahan pencemar dan debu di udara yang dihasilkan kendaraan bermotor. Pohon sering disebut-sebut sebagai paru-paru kota. Sel-sel daun berfungsi menangkap karbon dioksida dan timbal untuk kemudian diolah dalam sistem fotosintesis. Martuti, 2013. Informasi ini menunjukkan pentingnya pohon terhadap bahan pencemar yang ada di udara. Hal ini menunjang keterkaitannya antara pohon dan polusi udara. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka. Informasi yang keempat, tumbuhan mempunyai kemampuan menjerap dan mengakumulasi zat pencemar. Semua tumbuhan hijau akan mengubah gas CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Namun, selain berhijau daun, pemilihan jenis tanaman penghijauan seyogyanya juga mempertimbangkan fungsinya sebagai peneduh yang dapat memperbaiki iklim mikro dan juga dapat berfungsi sebagai barier atau penahan terhadap penyebaran polusi udara dari kendaraan. Tanaman peneduh merupakan tanaman yang ditanam sebagai tanaman penghijauan. Martuti, 2013. Informasi ini mendukung bahwa tumbuhan yang terdapat pada suatu lingkungan dengan udaranya yang telah tercemar tentunya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan bahan penyemar di udara. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka. Yang kelima, tumbuh baik pada tanah padat, sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan. Fase anakan tumbuh cepat tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa. Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia. Batang dan sistem percabangan kuat. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah. Tajuk cukup rindang dan kompak tetapi tidak terlalu gelap. Ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon. Daun sebaiknya berukuran sempit atau nanofil. Tidak menggugurkan daun. Daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang. Saat berbunga atau berbuah, tidak mengotori jalan. Buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung. Sebaiknya tidak berduri atau beracun. Mudah sembuh bila mengalami luka akibat benturan dan akibat lain. Tahan terhadap hama penyakit. Tahan terhadap cemaran kendaraan bermotor dan industri, mampu menyerap dan menjerap cemaran udara, sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi dan berumur panjang. Martuti, 2013. Informasi ini menjelaskan tentang kualifikasi keberadaan suatu pohon pada daerah yang terdapat bahan pencemar udara. Informasi ini terdapat di latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka. Serta informasi yang keenam yaitu penyumbang pencemaran terbesar di Indonesia yaitu oleh kendaraan bermotor. Mengingat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, khususnya oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 30%. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia sudah barang tentu memicu terjadinya peningkatan polusi. Namun, tampaknya hal itu menjadi rumit ketika melihat faktor produksi dalam pertumbuhan kendaraan bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor mengeluarkan emisi dan mencemarkan udara di sekitar. Dari beberapa penyebab polusi udara yang ada, terbukti emisi transportasi adalah sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi, yaitu sekitar 85%. Marita et al. 2014. Informasi ini mendukung penyebab terjadinya pencemaran udara karena emisi kendaraan bermotor. Jadi, informasi ini dapat mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka. Dari pemanfaatan informasi yang dilakukan, terdapat pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas. Adapun pertanyaan hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Pada artikel pertama, dalam jurnal dijelaskan bahwa sel-sel daun berfungsi menangkap karbon dioksida dan timbal untuk kemudian diolah dalam sistem fotosintesis. Karbon dioksida dan timbal ditangkap oleh sel-sel daun tentunya melewati stomata.
Pertanyaannya, apakah proses penangkapan tersebut mempengaruhi stomata? Pada artikel kedua, dalam jurnal dijelaskan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor mengeluarkan emisi dan mencemarkan udara di sekitar. Pertanyaannya, apakah dengan adanya tanaman terdapat melihat suatu lingkungan tersebut tercemar? Pada artikel ketiga, dalam jurnal dijelaskan bahwa terdapat kepadatan lalu lintas, waktu dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah stomata dan ketebalan daun pada bibit gelodokan. Bagaimana jika menggunakan tanaman gelodokan yang telah hidup di lokasi tersebut? Selanjutnya, dalam jurnal dijelaskan bahwa stomata dapat dijadikan sebagai bioindikator suatu lingkungan tercemar. Pertanyaannya, apakah terdapat perubahan jumlah, kerapatan, dan ukuran stomata sebagai bioindikator suatu lingkungan yang tercemar? Yang terakhir merupakan bibliografi atau daftar pustaka dari artikel yang telah dirujuk, yaitu dapat dilihat pada layar berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.